Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Brenda dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, sebelum belajar, Ibu mengingatkan kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat anak-anak. Selamat belajar. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pengaruh perubahan dan interaksi peruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan perubahan peruangan dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, menyebutkan pengaruh perkembangan ilmu teknologi terhadap perubahan ruang, serta menjelaskan pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang keempat, menjelaskan pengaruh konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman. Oke, kita lanjutkan. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang pertama yaitu faktor iklim. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh faktor iklim, yaitu iklim matahari, iklim muson, dan iklim fisik. Iklim matahari, ya, ini pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Intensitas panas yang diterima suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang. Oleh karena itu, iklim matahari disebut juga iklim garis lintang. Ya. Adapun pembagiannya, perhatikan gambar berikut ini ya. Kemudian, yang kedua yaitu iklim fisik. Iklim fisik itu menurut keadaan atau fakta sesungguhnya di suatu wilayah muka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan alam yang terdapat di wilayah tersebut. Misalkan pengaruh lautan, daratan yang luas, muka bumi atau relief muka bumi, angin, curah hujan, ya. Iklim fisik dapat dibedakan menjadi iklim laut, iklim darat, dataran tinggi, dan pegunungan atau gunung. Yang ketiga, lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, menyebabkan wilayah ini memiliki pola angin yang bergantian setiap setengah tahun sekali. Angin ini disebut angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing angin menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim penghujan. Iklim yang dipengaruhi oleh tiupan angin muson disebut iklim muson. Berdasarkan kondisi iklim matahari, muson atau fisik, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN bekerja sama dan bahu-membahu untuk saling membantu. Negara-negara ASEAN kadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi akibat perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim memicu terjadinya bencana alam klimatik, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Sebagai upaya penanggulangan bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama. Itu contohnya, kerjasama ASEAN menanggulangi bencana klimatik adalah saat kebakaran hutan di Sumatera pada tahun 2015, Malaysia, Singapura, ya, memberikan pinjaman pesawat untuk memadamkan kebakaran. Ada beberapa negara ASEAN lain yang membantu Filipina saat terjadi bencana badai Haiyan pada tahun 2004. Yang berikutnya adalah faktor geologi. Berdasarkan faktor geologi, ya, seperti kondisi tanah dan batuan,
Negara-negara ASEAN berada di tumbukan antar lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Bila tumbukan lempeng terjadi di laut, ini akan mempengaruhi gerakan gelombang laut. Akan terjadi gempa bumi yang dapat menimbulkan tsunami. Beberapa negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar, pernah mengalami gempa yang memakan banyak korban jiwa. Sebagian besar korban akibat tsunami yang terjadi setelah gempa. Korban tsunami yang menggemparkan dunia terjadi di Indonesia, yaitu tsunami di Aceh pada tahun 2006. Negara-negara ASEAN sebagai organisasi atau negara-negara tetangga melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan. Untuk berikutnya, faktor sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Setiap jenis barang tambang memiliki kegunaan tertentu untuk menunjang kehidupan masyarakat. Wilayah Singapura yang sangat sempit, ini sumber daya alamnya sangat terbatas, tetapi Singapura menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Negara-negara ASEAN yang lain juga melakukan kegiatan yang serupa dengan volume yang berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dengan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya ini membentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Pertama, teknologi transportasi. Teknologi transportasi mencakup berbagai bentuk alat transportasi, baik di darat, laut, maupun udara. Ilmu pengetahuan yang semakin luas memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan tingkat keamanan yang lebih baik. Perkembangan transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana dan prasarana. Semakin banyak alat transportasi, otomatis sarana dan prasarana penunjang semakin mendesak untuk pembangunannya. Perluasan jalan, terminal, bandara, dan pelabuhan. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan, sawah diubah pembangunan untuk jaringan jalan. Di beberapa negara ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi sudah cukup canggih. Contoh di Singapura dan Thailand mengembangkan transportasi darat bawah tanah. Perubahan pembangunan lahan, perubahan pembangunan lahan sebagai sarana transportasi juga terjadi di sekitar bandara. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan dikonversi demi perluasan area bandara. Yang berikutnya, teknologi komunikasi. Komunikasi adalah cara manusia saling berhubungan dan berinteraksi. Pada masa lalu, komunikasi menggunakan surat
sehingga butuh waktu lama sampai ke tujuan. Ilmu pengetahuan berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi menyebar luas dalam waktu yang singkat. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena mengurangi jarak dan waktu. Meski begitu, perkembangan teknologi komunikasi juga menimbulkan kerugian, yaitu mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Di sini ada 5 aspek. Yang pertama, aspek produksi. Fokusnya adalah bagaimana suatu perusahaan bisa melakukan produksi di berbagai negara supaya biaya produksinya menjadi lebih rendah. Yang kedua, aspek pembiayaan. Ini tujuannya supaya sebuah perusahaan, khususnya perusahaan global, memiliki akses untuk memperoleh pinjaman. Yang ketiga, aspek tenaga kerja. Ini menitik beratkan pada kemampuan atau suatu perusahaan untuk memanfaatkan tenaga kerjanya sesuai dengan kebutuhan. Aspek jaringan. Nah, aspek jaringan informasi ini lebih menekankan pada kemudahan untuk mendapatkan informasi dari negara lain. Yang kelima, aspek perdagangan. Melakukan penurunan atau penyeragaman tarif, serta mencoba menghapus berbagai hambatan non-tarif yang bisa membuat kegiatan perekonomian. Yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ada pertumbuhan penduduk yang besar. Nah, kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman, tingginya biaya penyelenggaraan pertanian, menurunnya harga jual produk-produk pertanian, dan kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian. Di sini ada dampak tentunya dari alih fungsi lahan pertanian. Di antaranya, berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan nasional, kemudian mengancam keseimbangan ekosistem, dan sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan, harga pangan semakin mahal, dan tinggi. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Untuk materi ibu cukup sampai di sini dulu. Kalian ulang lagi, kalian buka lagi materi-materi sebelumnya. Kalian persiapkan untuk ulangan tengah semester minggu depan. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.